Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wa salaman rasulih Muhammadinil hadil jalil. Wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanadil. Amma ba'du. Para wali santri yang hadir, jamaah, para santri, alhamdulillah pada pagi hari ini rutinitas kita mengkaji dan membiasakan untuk memulai kegiatan setiap hari dengan belajar adalah bagian yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin sampaikan Al-Qur'an surat Al-Qasas. Ya, di surat ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting untuk kita telaah dan pelajari. Di ayat 85 ada suatu pernyataan yang cukup menarik dan perlu dihayati bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya yang mewajibkan atas engkau, jadi maksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Qur'an sebagai mukjizat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepadamu Muhammad, mewajibkan Al-Qur'an untuk dipelajari, dijadikan pedoman, dihayati, diamalkan, dijadikan sumber inspirasi, sumber kehidupan, sumber ilmu. Itu Al-Quran. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu database. Data kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu fitratullah. Al-Quran itu fitrah Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu dari fitratullah, fataran nasa 'alaiha. Al-Quran itu kunci dinullah. Al-Quran itu adalah merupakan kana khuluqul Quran. Kana khuluqul Quran. Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya Al-Quran. Maka teks kepribadian Nabi itu Al-Quran. Wujud akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan hanya sebagai ilmu, tapi lebih dari itu adalah wahyu. Maka diwajibkan kepada kita untuk mengamalkan, mempelajari. Jadi belajar Quran tidak hanya membaca. Belajar Quran itu mendalami isinya. Ini sangat penting. Jangan selesai di membaca. Walaupun membaca itu baik. Tentu pintu membaca itu adalah untuk mengurai isi dari Al-Quran. Tanpa membaca tidak mungkin. Yang paling penting adalah lagi isinya. Karena dengan kita menjalankan, mengamalkan dan memahami serta menjadikan Quran adalah sumber inspirasi, data kehidupan, sikap sehari-hari kita ini dari Al-Quran, ego kita diturunkan dan ego kita mengikuti Al-Quran, maka sesungguhnya kita telah menaklukkan diri kita. Orang yang mampu menaklukkan egonya, mampu menaklukkan dirinya, itu orang yang mampu mengikuti apa yang menjadi anjuran Quran. Makan menurut Al-Quran seperti apa?
Berkeluarga menurut Quran seperti apa? Bekerja menurut Al-Quran seperti apa? Pandangan Al-Quran tentang dunia ini seperti apa? Pandangan Al-Quran tentang harta seperti apa? Posisi, jabatan, kehidupan yang sangat megah dan menjanjikan kemewahan, kesenangan. Cara melihatnya, cara berpikirnya harus bertanya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas, bayanul linnas. Al-Quran itu. Al-Quran itu maidah. Maidah min rabbikum. Al-Quran itu syifa. Syifa. Obat. Lima fis sudur. Obatnya hati. Penenang jiwa. Hudan warahmah. Lengkap. Al-Quran itu fungsinya. Kalau itu diamalkan, maka pantas kita berbahagia. Jadi kebahagiaan, senang, senyum, tertawa, simbol dari ketenangan jiwa dan simbol dari kebahagiaan itu hanya direkomendasikan kepada orang yang bisa memahami Al-Quran dan mendalami serta mengamalkan Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmati falyafrahu berbahagialah. Kul katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Karunia Allah yang dimaksud adalah Al-Quran, rahmatnya Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang bisa mendalami, menghayati, mengamalkan Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad SAW, pantas bahagia di dunia. Orang yang senyumnya bukan senyuman semu, bahagianya bukan bahagia semu, itu sesungguhnya orang yang mendalami, menghayati, mengamalkan Al-Quran dan mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW. Semua sikap perilakunya disandarkan dan ditanyakan, ini benar nggak menurut Al-Quran? Bukan benar menurut logika kita, tapi benar nggak logika kita mengikuti logika Quran? Apa janji Allah? La radduka. La radduka. Ya. Ila ma'ad. Illa ma'adin. Sungguh nanti Allah akan mengembalikan kamu ila ma'ad, akan mengembalikan kita ke tempat kembali, ke tempat semula. Kalau teks ini asbabun nuzulnya ketika Nabi hijrah ke Madinah, singkat cerita begini, kalau kamu hijrahnya karena Allah, kalau karena ikut Nabi besar Muhammad SAW, lah nanti kamu akan pasti kembali meninggalkan Mekah ini, akan kembali lagi ke Mekah. Dan penaklukan Mekah nanti tanpa tumpah darah. Happy ending, bahasa kerennya happy ending. Enak-enak. Kalau makna itu disandarkan kepada asbabun nuzul seperti itu. Kalau makna luasnya, kita dulu ini makhluk surga. Karena bapak ibu kita Hawa dan Adam itu di surga. Kita akan nanti dikembalikan ke surga. Surga itu ada di akhirat. Asalkan kita mengikuti apa yang menjadi anjuran perintah dalam Al-Quran dan menghindari larangan itu, maka kita akan dikembalikan ke tempat semula. Ke tempat asal kita. Di mana itu? Surga. Akhirat. Pasti kita akan dikembalikan kepada posisi kita semula. Ini para jamaah rahmati Allah. Syaratnya hanya satu. Ikut apa yang dianjurkan, diajarkan, dilatih oleh Al-Quran itu. Ini enggak gampang. Ini gampang didoktrin, susah untuk diamalkan. Karena memahami Al-Quran aja sudah susah. Maka harus ngaji terus menerus. Ini yang pertama. Kenyataannya, Allah bicara tentang kenyataan orang yang menerima Al-Quran. Summa arsnal kitaban ladzina astafaina min ibadina. Di surat yang lain disebutkan bahwa di surat Al-Baqarah
ayat 38-nya. Dan surat Fatir dulu. Surat Fatir ayat 32. Summa arsalnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kewajiban kita ini belajar Quran. Kewajiban hidup kita ini sesungguhnya belajar. Jadi Al-Quran itu kewajiban hidup. Karena yang mewajibkan Allah itu. Cara orang absensi langsung Allah ini. Tsumma arsal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Allah mewariskan kepada orang-orang yang Allah pilih. Istafaina min ibadina, dari hamba-hamba Allah. Kita ini terpilih. Kenapa terpilih? Karena kita iman kepada Al-Quran. Kita ini terpilih karena percaya sama Al-Quran. Dijadikan pedoman hidup. Berarti kita pilihan. Yang dipilih oleh Allah. Jadi Al-Quran itu warisan. Allah menyebut Al-Quran itu warisan dari Allah. Kenapa menggunakan kata waris? Karena waris itu untuk menunjukkan, kalau kita punya orang tua punya harta, orang tua kita meninggal, nama harta itu harta waris. Kenapa disebut harta waris? Karena itu hakikatnya bukan harta kita. Harta orang tua, hasil keringat orang tua, hasil kerja orang tua. Ketika orang tua kita meninggal dunia, maka harta itu disebut harta waris. Untuk menunjukkan bahwa ini hartanya orang tua yang jatuh kepada kita. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW, Allah menyebutkan aurathna, waris. Warisan dari Allah. Al-Quran itu waris karena dari Allah. Bukan milik kita, tapi milik Allah. Jatuh kepada kita, diberikan kepada kita. Pilihan kata yang tepat menyimpan makna bahwa sesungguhnya ini benar-benar dari Allah dan milik Allah, diwariskan kepada orang mukmin. Tapi kenyataannya, coba kita perhatikan, kenyataannya orang yang mendapat warisan Al-Quran kenyataannya begini. Wa faminhum zalimun linafsi. Mereka orang yang mendapat waris Al-Quran itu, yang pertama ada 3 golongan akhirnya. Faminhum, mereka itu zalimul linafsi. Sebagian mereka itu zalim kepada dirinya sendiri. Percaya sama Al-Quran, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Kategorinya zalim itu aniaya. Zalim terhadap dirinya sendiri. Bisa baca Quran tapi gak bisa artinya. Zalimul linafsi. Bisa baca Al-Quran tapi gak ngamalkan. Zalimul linafsi. Waduh, kok zalim ya? Kali gak enak ngono Pak Basori. Apa aniaya dia? Yang dimaksud begini, ini jelaskannya agak susah ini, sulit. Yang dimaksud zalimul linafsi kita bisa membaca. Aneh, orang bisa membaca gak ngerti maksudnya, kan aneh. Tuntutan orang bisa membaca, literasinya bisa memahami. Yang dimaksud literasi adalah kemampuan untuk menangkap isi yang telah dibaca. Itu namanya literasi. Maka orang membaca tuntutannya adalah memahami. Orang bisa membaca dan memahami tuntutannya adalah menghayati. Orang bisa memahami dan menghayati tuntutannya adalah mengamalkan. Karena orang bisa membaca, memahami dan menghayati itu kemudian menjadi karakter. Jadi kebiasaan. Kalau nggak percaya, kita masuk gang, ada tulisan sepeda, yang naik sepeda harap turun. Turun. Itu akan jadi kebiasaan. Pasti turun karena ada tulisan yang naik sepeda harap turun. Jadi kebiasaan. Jam 6 tidak boleh menghidupkan klakson.
Tahu klakson? Ya. Itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan melahirkan budaya, budaya melahirkan karakter. Al-Quran menyebutkan seperti itu. Orang yang biasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, biasa membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, karakternya orang bersyukur. Ar-Rahman Ar-Rahim harus membentuk pribadi menjadi orang yang suka kasih sayang. Harusnya begitu, harusnya. Ini kok tidak bisa membaca Quran tapi tidak mempengaruhi perilakunya. Karena potensi dirinya, dia tidak memanfaatkan akal dan pikirannya serta kemampuannya untuk kemudian ilmu Al-Quran itu mempengaruhi perilakunya. Itu disebut zalimul linafsih, menyia-nyiakan potensi, menyia-nyiakan waktu. Coba kita rogoh hati ya. Kita ini ngaku iman kepada Al-Quran, tapi gak ngerti maksudnya Al-Quran. Kita ini punya senjata ampuh, yaitu kitab suci Al-Quran yang tidak ada tandingannya dan merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mukjizatnya Nabi Musa tongkat, yang mengerti kehebatan tongkat itu hanyalah Nabi Musa dan pengikutnya waktu itu. Dan tidak bisa dilihat sekarang, hanya kita mendapatkan cerita. Tapi Al-Quran, mukjizat Nabi, bukan hanya saat Nabi dan sahabatnya, sampai hari ini pengikut Nabi besar Muhammad SAW bisa menikmati, bisa merasakan mukjizatnya Al-Quran. Kitab yang tanpa tanding. Anehnya hanya bisa baca, tapi tidak bisa mengamalkan. Nah, kategori ini ada orang bisa menjalankan perintah tapi enggak menjauhi larangan. Itu namanya zalimul linaf. Salatnya tekun, maksiatnya tekun. Nah, itu namanya zalimul, zalim terhadap dirinya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, wa minhum muqtasid. Kelompok kedua adalah kelompok di mana orang yang bisa baca Quran, mengamalkan Al-Quran, sekaligus dia itu kadang-kadang melanggar, sedikit melanggar, sedikit tapi sudah bisa, baca bisa, paham bisa, sedikit melanggar, muktasid, tengah-tengah. Yang terakhir yang paling penting adalah wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Orang yang berlomba-lomba tiap hari terus belajar Al-Quran, terus mendalami Al-Quran, terus memupuk pemahaman tentang Al-Quran, terus menjalankan Al-Quran, dan kalau dia itu ada yang merasa ketinggalan, terus dia kejar sampai akhir hayatnya. Itu namanya sabiqum bil khairat biiznillah. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang ketiga. Ya. Pengajian jamaah dzikr ini luar biasa Pak Basori. Jenengan ngaji mulai subuh, habis ngaji subuh mendengarkan ceramah itu enggak gampang loh itu, enggak gampang. Biasanya ini orang habis baca Al-Qur'an selesai pulang. Karena dianggap cukup sudah dapat pahala dari membaca selesai. Tapi ini enggak, kalau jamaah dzikr tidak. Habis baca masih mendengarkan isinya. Ini luar biasa ini. Enggak mudah loh itu. Enggak mudah. Saya sering kok baca, ketemu anak sholawatan di pengajian umum, sholawatan. Habis sholawatan dia pulang enggak ngomong pengajian. Banyak itu. Banyak kok semaan Al-Quran gitu, habis semaan terus ada pengajian nih. Semaannya 1 hari. Ngaji 15 menit itu lihat jam. Hari subuh pengajian ini. Enggak betah. Banyak itu. Tapi jamaah dzikr itu luar biasa Ustaz. Jam 4 loh. Haji Mutadi, Pak Abdurrahman, Pak Zaki, Pak. Itu jam 4 di sini. Ini sudah jam 7 lebih. 5, 6, 7. Sudah 3 jam. Sampai jam 8, 4 jam. Duduk itu. Insya Allah ahli surga wong-wong ini. Kalau santri tadi itu baca Quran tidur.
Ya ana besok sing mlebu surga rada suwi. Apa kok suwi? Ya waktu maca Quran turu. Nah, itu jangan menyia-nyiakan, ini warisan dari Allah ini. Kemudian dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sungguh sangat besar itu apabila bisa belajar Al-Quran, memaknai Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan. Itu karunia yang sangat besar. Hari-hari hanya ingin menelusuri ilmu Al-Quran. Itu karunia yang tidak ada tandingnya itu. Gak bisa diganti duit 1 miliar. Gak ada. Ini mohon maaf. Saya amalkan ini. Saya nggak sombong, enggak. Saya ingin memotivasi, saya amalkan ini. Nyonya saya ini 2 minggu sakit, tapi saya tidak meninggalkan pengajian ini. Karena saya yakin pengajian ini ngaji Quran masalahnya. Iya. Dan delok sing teko kan mulai titik, saya nggak peduli. Mau 5, mau 10, mau 11. Saya ngaji kok, tujuannya ngaji Quran. Karena ini memang dzalika wal fadlul kabir. Ini adalah karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa dikasih waktu dari rumah jauh-jauh mendengarkan saya ngaji, jangan mendengarkan wahyu, tapi ini kajian Quran. Ini jujur ya Pak, jujur ya. Kita ini jarang loh Pak mendengarkan uraian Quran, itu jarang loh Pak. Betul enggak? Betul enggak? Quran yang ini, situ-situ. Jarang loh Pak. Makanya ini penting untuk kita tekuni dan kita hayati bahwa hidup ini yang paling utama adalah mendalami Al-Quran. Maka santri-santri belajar kitab kuning segala macam itu, endingnya nanti ujungnya adalah penguasaan terhadap pemahaman Al-Quran. Pakai kitab kuning. Jangan langsung Quran. Kenapa kok jangan langsung Quran? Karena belajarnya harus dari bawah. Al-Quran ini maha karya sastra. Maha, bahasanya tinggi, maka harus dari bawah belajarnya agar bisa memahami kedalaman Al-Quran. Sehebat-hebatnya orang bisa memahami Al-Quran tetap disebut mufassir, hanya konteksnya tafsir. Yang mengerti kebenaran hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu para jamaah rahmati Allah. Nah sekarang kita lihat di surah Al-Baqarah. Lihat di surah Al-Baqarah ya. Ayat 38. Kesesuaian ayat yang saya sampaikan tadi. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nabi Adam diturunkan dari surga itu ke bumi, turun bukan dari atas ke bawah, dari derajat surga ke derajat kehidupan dunia, itu dikasih bekal. Bekalnya apa ini coba? Coba kita lihat. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum, maka jika datang kepadamu dariku hudan petunjuk, yaitu Al-Quran maksudnya. Adam, nanti ketika kamu sudah di bumi dan saat itu datang kepadamu dariku, yaitu Al-Quran petunjuk, Al-Quran hudan, faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran diikuti, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, tidak ada, bukan jangan, tidak ada. Allah tidak menempatkan resah dan gelisah dalam hati. Jaminan Allah, orang yang mengamalkan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, mendapatkan kebahagiaan hakiki, tenang, karena dicabut kegelisahan itu, kesusahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa senyum hidup di dunia ini.
Karena dicabut, fala khaufun alaihim walahum yazanun. Menatap masa depan tidak takut dan tidak terjebak kepada kesedihan masa lalu. Setiap kita punya masa lalu. Nah di situ tempatnya. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah dan santri, hidup ini harus menguasai Al-Quran. Mau jadi dokter kalau bisa hafal Quran. Hafal Quran saya isi nih. Mau jadi arsitek, mau jadi sarjana, mau jadi pengacara, harusnya belajar Quran. Di depan mata kita ini ada buku yang nggak bisa ditandingi oleh siapapun, buku dari Allah ini, Al-Quran. Kita ini nggak berusaha mencari di sini. Ini sumber, bukan hanya sumber ilmu. Kalau ilmu itu kan proses kegiatan berpikir hasil dari olah pikir manusia. Ini wahyu di atasnya ilmu ini. Di depan mata loh ini. Yun. Ini depan mata tiap hari kamu lihat. Tapi kamu gak pernah belajar kok, yakin aku. Ya, Rizky, belajar itu tiap hari nih. Saya mewajibkan diri saya satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Tapi dengan makna, dengan isinya, dengan seluruh tafsirnya. Nah, santri harus belajar ini. Oh ini hebat nih kalau tandingannya ini. Ini tidak bisa ditandingkan dengan buku-buku yang lain. Coba kamu buka buku yang lain. Buka buku yang lain, kata pengantar. Apabila ada kesalahan mohon koreksi. Itu karangan profesor, doktor, sampai pangkat apapun saja, mesti di depannya ada tulisan, mohon saran dan koreksi. Kalau Al-Quran dibuka, la raiba fih hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Wong saya ngarang buku-buku itu seragu. Ini mengatakan saya tidak ada keraguan kok. Dzalikal kitabu la raiba fih. Coba buka-buka karangan profesor yang pangkatnya mungkin 5 sampai 10. Mesti bukunya tulisan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa menyampaikan saran dan pendapat. Dia sudah ragu terhadap tulisannya. Allah tidak ragu. La raiba fi hudal lil muttaqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu tentang Al-Quran ini, ayo wis. Tanding, golek wis sing iso hebat biki. Ayo wis, tantangan. Nantang ya Al-Quran ini. No, cuma didekek nang lemari gak tau diwaca. Nah, apa fungsi hidup itu? Wong hidup itu suruh belajar Al-Quran. Setiap minggu kok aturannya kalau sudah ini hari Minggu, hari libur, melampah, hari libur, olahraga. Hari libur baca Quran. Hari libur itu nyari Al-Quran. Budaya apa ini? Dari Al-Quran. Besok liburan murid sekolah apa mah agendanya mah saya ngelencer. Kok ngelencer? Belajar Quran. Ini tempat ngelencer nih. Menjanjikan kebahagiaan. Dong ngelencer enggak salah. Oh enggak salah. Jangan utama. Ngelencer penting, tapi enggak utama. Karena Al-Quran menyebutkan ngelencer, gak apa-apa ngelencer. At-taibunal abidunal hamidunal saihun, melawat, ngelencer, keliling dunia, gak apa-apa. Tapi atas dasar ingin menunjukkan bukti Al-Quran. Coba ya, Al-Quran ini mengatakan teksnya begini. Teksnya Al-Quran. Inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Al-Quran menyebutkan sesungguhnya bangunan pertama yang aku buat di muka bumi ini, yang aku peruntukkan untuk manusia adalah Ka'bah. Bi Bakkah mubarakan, yang mubarak. Di teks Al-Quran. Kenapa kita suruh berangkat haji? Untuk membuktikan apakah teks itu benar. Ternyata benar. Satu-satunya kitab yang menunjukkan antara teks dan konteks itu hanya Al-Quran yang benar. Disebut tapi bukti nyata. Disebut tapi bukti nyata. Al-Quran. Yang lain tidak ada. Aku maca Quran ngeleram. Ya. Belajar. Rizky, belajar. Walaupun satu ayat.
Walaupun satu ayat, belajar itu. Ya, Reza, belajar. Rumahnya biar padang. Lek gak ngono urusane penggawean tok ae, mugawe tok ae. Kok mari-mari penggawean gak mari-mari moro-moro tuwek, moro-moro mati. Lek atine mati penggawean sapa sing terusno, terus ngono terusan. Coba sal engko kitab ihya tentang penggawean. Ngaji tentang penggawean gak dadi ben gak beracara tok ae. Engko kitab ya. Bab penggawean. Kamu kan mau pulang ke kampus, kamu ngaji dulu. Bab penggawean, dunya iki apa? Kudu ya apa, akhirat iku ya apa, kudu ya apa. Maca kitab Ihya. Ini standarnya kayak Rizal nanti ya, yang santri-santri dia. Yang perempuan kayak Tasaid, Fitri, Wardah ya. Wafir. Nah, harus pintar itu Wafir itu. Yowan. Wah, sing pinter tak jemput mantu ya. Ayo. Sampaikan ini bab berapa Ihya Ulumuddin ya, buku keberapa ya. Mohon tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali mengaji bersama. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengaji kitab tentang Kitabu Adabil Kasabi wal Ma'ashi, yaitu kitab tentang adabnya orang yang berusaha dan orang yang bekerja. Sebelumnya pada kesempatan yang awal ketika saya mengaji, kita mengaji kitab tentang makan ya. Pada kitab yang sama dan pada jilid yang sama juga di sini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, dan pada jilid yang kedua yaitu Rub'ul Adad, tetapi berbeda bab, yaitu bab tentang Adabul Kasabi wal Ma'ashi, adabnya orang yang bekerja dan orang yang berusaha. Perlu diketahui para jamaah, begitu cerdasnya Imam Ghazali ini mengarang sebuah kitab. Bagaimana kita bisa mengetahui bersama dari peletakan bab-babnya. Yang pertama, Imam Ghazali itu meletakkan bab tentang makan itu diletakkan pada bab yang pertama. Kemudian setelah bab makan baru bab tentang berusaha dan bekerja. Mengapa demikian? Karena setelah kita itu jasmani kita itu terpenuhi dengan makan, yaitu halalan thayyiban, maka kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan makanan yang kita makan tersebut agar mendapatkan hasil yang bermanfaat. Maka dari itu Imam Ghazali menjelaskan adabnya orang yang bekerja. Bagaimana orang itu memanfaatkan makanan yang sudah dia makan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi wa nafa'ana bi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, anapun utawi sakwise muji Allah lan sholawat ing Rasul, fa inna rabbal arbabi, mongko setuhune kang moho duweni saking pira-pira kang duweni, wa musabbibal asbabi, lan kang duweni sebab atau kang gawe sebab saking pira-pira sebab, iku Allah. Jadi dijelaskan pertama oleh Imam Ghazali bahwasanya Allah di sini itu memiliki dua julukan. Yang pertama itu Rabbul Arbabi, yang kedua yaitu Musabbibul Asbabi. Perlu diketahui Rabbul Arbabi adalah pemilik dari segala pemilik. Kita ketahui bersama
Indonesia itu memiliki presiden. Presiden itu memiliki kekuasaan untuk mengatur negara Indonesia. Tetapi perlu diketahui, presiden itu juga ada yang memiliki atau pemiliknya. Pemiliknya yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Arbabi. Dan yang kedua yaitu Musabbibul Asbabi. Allah itu yang membuat sebab dari beberapa sebab, baik itu sebab dari kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tadi itu kan hujan nggih. Ya. Mungkin saudara-saudara kita jamaah yang lain itu ada yang tidak hadir. Mungkin disebabkan oleh hujan. Tetapi perlu diketahui, yang menurunkan hujan di muka bumi ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu berhak disebut dengan Musabbibul Asbabi. Jadi perlu diketahui dan perlu diamati bersama bahwasanya Allah itu pantas dan sangat pantas malah disebut dengan Rabbul Arbabi dan Musabbibul Asbabi. Ja'ala dadiake sapa Allah al akhirata ing akhirat darut thawabi ing tempate balesan wal iqabi lan tempate hukuman. Dan Allah itu menjadikan akhirat sebagai tempat pembalasan dan tempat hukuman. Akhirat diciptakan oleh Allah itu sebagai tempat pembalasan. Maksudnya kita ketika hidup di dunia itu apakah kita sudah berbuat baik atau buruk? Jika kita berbuat baik, maka ketika di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang baik. Dan sebaliknya, jika kita melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang jelek, maka di akhirat siap-siap kita akan mendapatkan iqab. Iqab itu artinya hukuman. Lalu bagaimana dengan dunia? Wadunya lan ing dunya darot tamahuli ing tempate ngelahirake wal ittirabi lan tempate kekacauan wa tasyamuri lan tempate perjalanan kang cepet wal iktisabi lan tempate kerja. Setelah akhirat dijelaskan, lalu sekarang menjelaskan tentang dunia. Ya. Perlu diketahui bersama para jamaah, dunia itu bahasa Arab yang memiliki asal kata danaya. Danaya itu artinya dekat. Sesuatu yang dekat itu pasti singkat. Jadi dunia itu singkat. Makanya di sini dijelaskan dunia itu adalah tempatnya manusia itu dilahirkan dan tempatnya kekacauan. Jadi semua kekacauan itu tempatnya di dunia. Wa tasyamuri dan tempat yang mana kita berjalan dengan cepat. Jadi dunia itu cepat. Mengapa? Karena dunia sendiri itu maknanya singkat. Wal iktisabi. Nah ini para jamaah. Dan dunia itu merupakan tempatnya orang-orang yang berusaha. Jadi ketika kita ingin mengumpulkan banyak amal itu di dunia, bukan di akhirat. Maka di dunia itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kita mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya. Dapat dilihat di situ wal iktisabi. Ada iktisab, ada kasab. Apa perbedaan antara kasab dan iktisab? Ini bisa dijelaskan di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya dapat dilihat bersama di situ. Allah itu tidak membebani seseorang, membebani seseorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Laha ma kasabat, dia akan mendapatkan pahala dari kebajikan. Di situ dapat dilihat pahala dari kebajikan dan dia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi perbedaan antara kasab dan iktisab itu, laha ma kasabat itu perbuatan yang baik sehingga dia mendapatkan pahala. Tetapi iktisab itu perbuatan yang keji
sehingga dia akan mendapatkan siksa. Itu terjemahannya sudah jelas. Jadi seperti itu para jemaah. Walaisalan ora ono opo atasyamuru melakukan cepet fid dunya ing dalem dunya iku maksuron kang den batesi alal ma'adi ing atase ma'ad dunal ma'asi ing dalem sakliyane tempat urip. Dan tidak ada berjalan cepat itu di dunia. Mengapa? Di dunia itu tidak ada berjalan cepat. Maksudnya itu kita tidak perlu berjalan cepat di dunia. Karena dunia sendiri itu maknanya singkat. Dunia itu artinya dekat. Sesuatu yang dekat itu pasti singkat. Tanpa kita mempercepat jalan kita, maka dunia sendiri itu akan mempercepat kita. Karena dunia itu sifatnya singkat. Iku maksuron kang dibatasi alal ma'at, dan juga dibatasi terhadap ma'at. Nah ini di sini terdapat lafadz ma'at. Tadi sudah dijelaskan oleh Abi di Al-Quran, innal ladzi faradu alaikal Quran laradduka ila ma'ad. Ya. Di situ terdapat lafadz ma'at. Ma'at di sana itu kalau menurut asbabun nuzul itu Mekah. Itu ma'at yang ada di surah Al-Qasas. Tetapi ma'ad di sini itu yang dimaksud adalah tempat kembali kita, yaitu di akhirat. Kenapa? Karena konteksnya berbicara antara dunia dan akhirat. Maka ma'ad di sini itu menjelaskan tentang akhirat. Nah, dunia yang singkat itu kita tidak boleh terlalu memfokuskan kepada ma'ash, pekerjaan saja. Jadi dunia yang begitu singkat tidak boleh terfokus kepada pekerjaan saja, melainkan juga harus terfokus pada ma'ad, akhirat kita. Akhirat kita itu harus difikirkan juga. Jangan terus-terusan ma'ash, jangan terus-terusan bekerja saja. Ma'ad juga penting. Lalu apa hubungan antara ma'ash dengan ma'ad, antara pekerjaan dengan ma'ad atau akhirat? Bal tetapi ini al-ma'ashi penggawean iku duri'atun kang dadi lantaran ilal ma'adi maring ma'ad atau akhirat. Jadi pekerjaan kita yang kita lakukan di dunia itu hanya sebagai lantaran. Duri'atun ilal ma'ad, hanya sebagai lantaran, bukan menjadi tujuan. Tujuan kita itu di ma'ad, bukan ma'ash. Wa mu'ainin alaihi, dan dengan wa mu'ainin kang nolong opo ma'ash alaihi ing atase ma'ad. Dan dengan ma'ash atau pekerjaan yang kita lakukan itu jika perbuatan yang kita lakukan baik, maka hal itu akan menolong kita ketika kita berada di akhirat. Itu wa mu'ainin alaihi. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan tentang dunia. Fadunya mongko utawi dunya iku mazra'atul akhirati. Nah ini para jamaah yang perlu digarisbawahi. Jadi dunia itu mazra'atul akhirah. Apa itu mazra'atul akhirah? Mazra'atul akhirah adalah sawah akhirat. Jadi dunia itu adalah sawah, ladang. Jadi tempat kita menanam atau memperbanyak amal itu di dunia sebagai bekal kita waktu di akhirat. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak amal kita ketika di dunia. Karena dunia itu mazra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah, sawahnya akhirat. Wa mudrajatun ilaiha, iku wa mudrajatun lan tempat melebu ilaiha maring akhirat. Kemudian dunia itu sebagai tempat untuk kita masuk kepada akhirat. Kita nggak bisa masuk ke dalam akhirat tanpa melalui dunia. Harus melewati dunia dulu, setelah itu akhirat. Makanya disebut dengan wa mudrajatun ilaiha, tempat masuknya ke dalam akhirat. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan tentang pembagian manusia.
Wa nasulan utawi menungso iku salah satu rajulin telu saking rajul. Rupane rajul syakluhu kang nyibukake sapa rajul ma'asyahu ing tempat uripe rajul atau penggaweane rajul an ma'adi saking tempat gembaline rajul. Fawa mongko utawi rajul iku minal halikin saking piro-piro wong kang rusak atau binasa. Jadi Imam Ghazali di sini itu membagi manusia menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu rajul yang selalu menyibukkan dirinya hanya berpikiran tentang pekerjaannya saja daripada memikirkan ma'adnya atau akhiratnya. Maka orang tersebut diberikan julukan yaitu minal halikin, yaitu orang-orang yang binasa. Jadi kita tidak boleh termasuk golongan orang-orang yang halikin, orang-orang yang selalu memikirkan duniawi tanpa memikirkan akhiratnya. Dunia penting, akhirat juga penting. Itu golongan yang pertama. Lalu kemudian golongan yang kedua seperti apa? Wa rajulun nan utawi wong lanang iku syakluhu kang nyibukake sapa wong lanang ma'adahu ing tempat kembaline wong lanang an ma'asyi saking penggaweane wong lanang. Fa huwa mongko utawi wong lanang iku minal faizina saking piro-piro wong kang beruntung. Setelah itu golongan yang kedua yaitu seorang manusia yang selalu menyibukkan dirinya terhadap akhiratnya daripada pekerjaannya. Maka orang tersebut diberikan julukan yaitu minal faizin, yaitu orang-orang yang beruntung. Tapi saya ingin menjelaskan para jamaah agar tidak salah persepsi. Banyak orang yang menganggap hal ini atau sebagai santri itu hanya memikirkan akhiratnya saja tanpa memikirkan dunia. Itu mungkin diambil dari golongan orang yang kedua ini. Tetapi ini merupakan salah persepsi. Yang dimaksud faiz di sini adalah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Jadi siapa itu orang yang faiz? Yang pertama, orang yang faiz adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian wahajaru, orang-orang yang mau berhijrah. Hijrah itu seperti apa? Hijrah itu pindah. Pindah yang awalnya itu jelek menjadi baik. Pindah yang awalnya itu malas menjadi rajin. Yang awalnya suka tidur menjadi tidak suka tidur. Yang awalnya itu dia itu munafik menjadi mutakin. Itu namanya hijrah. Jadi jangan sampai salah persepsi para jamaah. Yang dianggap terlalu memikirkan dunia itu atau memikirkan akhirat tanpa memikirkan dunia, itu bukan orang yang hanya mengandalkan wirid di kamar, ditutup pintunya terus wiritan, tetapi perkataannya sekali ngomong nyelekit. Nah, itu tidak boleh para jamaah. Nah, tetapi yang dimaksud faiz di sini adalah orang-orang yang mau merubah dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Wahajaru. Kemudian wajahadu. Selain wahajaru, wajahadu, orang-orang yang mau berjihad, yang mau bersungguh-sungguh fi sabilillahi, di dalam jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan semua harta yang dia miliki dan semua jiwanya. Jadi tidak hanya harta, tapi semua raga jiwanya itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang faiz. Maka apa balasan dari Allah? A'damu darajatan indallahi. Dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memperbaiki persepsi tersebut para jamaah. Itu golongan manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga seperti apa? Wal aqrabu lan utawi parek, kang luwe parek
ilal i'tidali maring kang tengah huwa utawi rojul iku asali tu kang kaping telu alladzi utawi kang iku syaklu kang nyibukake sapa alladzi ma'asyau ing penggaweane alladzi li ma'adi maring akhirate alladzi fa huwa mongko utawi alladzi iku minal muqtasidina sebagian saking piro-piro wong kang tengah-tengah. Nah ini tadi ada halikin, ada faizin, sekarang muqtasidin, yaitu orang-orang yang tengah-tengah. Apa yang diperbuat oleh orang-orang yang muqtasidin, yaitu orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk pekerjaan, tetapi lima adi, dengan pekerjaannya tersebut itu digunakan untuk mendapatkan akhirat. Bagaimana pekerjaannya itu bisa bermanfaat untuk akhiratnya? Dengan cara seperti sodako. Sodako itu perlu harta, perlu bekerja. Maka dengan harta yang kita hasilkan dari bekerja itu, maka kita sodakohkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan akhirat kita. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat. Itu namanya orang yang muqtasidin, orang-orang yang tengah-tengah. Walayyanalah lan ora bakal pernah. Nah ini perlu diketahui para jamaah. Ada lan, ada lam. Kalau lam itu masih ada kemungkinan dia akan melakukan. Tapi kalau lan itu tidak akan pernah. Walayyanalah lan ora bakal merkoleh rutbatal iktisodi, tingkatan iktisod atau tingkatan muktasi tadi, sopo man uwong lam yulazim kang ora biasaake sopo man fi tolabil ma'isyati man ing dalem golek penggawean manhajaz sadadi ing dalem dalan kang bener. Kemudian Imam Ghazali itu menjelaskan tidak akan pernah seseorang itu memperoleh tingkatan orang muktasid, orang-orang yang tengah-tengah tadi, jikalau dia tidak terbiasa ketika bekerja dia tidak menggunakan manhajaz sadadi, yaitu jalan yang benar. Manhajaz sadadi itu seperti apa? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan seperti apa yang kita laksanakan sesuai dengan perintah Al-Quran. Karena akhlak yang paling utama itu adalah Al-Quran. Walai yang tahid lan ora bakal pernah bangkit min tolabid dunya saking golek dunya wasilatan ing dalam dalan ilal akhirati maring akhirat. Kemudian yang kedua, dan tidak akan pernah seseorang itu memperoleh tingkatan iktisod jika ketika dia mencari dunia dia tidak berada dalam wasilah. Perlu diketahui para jamaah, wasilah itu adalah kata yang dipilih oleh Allah yang sudah mengandung makna dekat dengan Allah. Jalan yang dekat dengan Allah. Kita biasa mendengar taqarrub ilallah. Ya, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Perlu ada keterangan ilallah, taqarrub ilallah. Tetapi wasilah itu tidak perlu, karena kata wasilah itu sudah mengandung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekat kepada Allah. Itu namanya wasilah. Jadi wasilah itu merupakan kata khusus yang dipilih oleh Allah yang memiliki makna dekat kepada Allah tanpa perlu menggunakan ilallah. Waduri atama lan ing dalem lantarane barang lam yata'addab kang ora beradab fi tolabiha ing dalem golek dunya bi adabi syariati ing dalem adab-adab syariat. Kemudian yang ketiga yaitu dan tidak akan pernah seseorang itu memperoleh tingkatan iktisod jika ketika dia mencari dunia dia tidak beradab. Tidak beradab.
Maka perlu dan penting sekali para jamaah ketika mencari pekerjaan, mencari dunia itu harus beradab. Bagaimana cara kita beradab? Ya kita kembali kepada Al-Quran lagi. Al-Quran mengatakan waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Al-Quran mengatakan dan kami jadikan malam itu sebagai libas, pakaian. Waja'alna nahara dan kami jadikan siang itu sebagai ma'asya, tempat untuk mencari pekerjaan. Jadi adabnya adalah kita harus kenal waktu. Kapan kita kerja, kapan kita beribadah. Malam kita gunakan ibadah. Kalau siang kita gunakan untuk bekerja, harus tahu waktu. Jadi Al-Quran itu disiplin para jamaah. Nah itu pentingnya. Jadi intinya itu jika kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan atau baik dalam mencari duniawi dengan bekerja, maka kita harus kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan seperti apa, kita harus melaksanakannya. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rizal besok Jumat sudah meninggalkan pondok. Jadi standarnya yang laki-laki, yang putra kayak Rizal ini. Ya, Pak ya, wali santri ya. Nah, kayak ini. Kalau ini sudah bisa jadi ustadz sudah. Itu Nana bayangkan kamu jadi suaminya. Dan ini aku bojone Rizal. Wah itu saya lihat dari ya ngono ya. Enggak. Ya nanti ketemu Abi ya. Ya. Itu sudah Sal gitu. Pandangannya beda Sal itu. Baik ya. Kalau santri-santri bisa melampaui kesulitan-kesulitan seperti yang dialami Rizal mengalami banyak kesulitan. Dia tidak pernah absen di dalam ngaji, tidak pernah absen dia. Ya, 2, tidak pernah mengeluh. 3, tidak pernah bantah sama saya. Bantah sepisan enggak tahu. Subuh sak capek-capeknya dia bangun. Sak telat-telatnya dia itu walaupun harus tertati-tati berangkat. Nah, coba santri punya disiplin kayak Rizal. Kamu sepakat Rizal begitu ya? Ya? Nah. Senang, tidak pernah mengeluh, sungguh-sungguh, tidak pernah diajari terus ngantuk. Cuman waktu Abi agak lengah dia tidur sebentar. Nah itu cara mencuri statnya begitu. Ya, nah ini kalau sudah begini pondok ini berhasil. Kalau santrinya punya standar minimal kayak gini, jangan maksimal, minimal. Ini minimal. Udah bisa jelaskan Ihya. Kitab Ihya ini kitab yang sulit ini. Sudah bisa menjelaskan, rangkan. Ya, luar biasa ini. Ya. Adab itu apa sih adab itu? Kudu ngerti adab. Tahu pot bunga ya. Ini. Pot bunga, ada bunga. Ya, ada bunga, ada potnya, terus ada nanti perlakuannya. Kalau bunganya bunga kaktus, potnya itu kering harus. Tidak boleh sering dikasih air. Nah, kalau tidak dikasih air karena bunganya itu atau bibitnya adalah kaktus, maka perlakuan tidak ngasih air namanya adab. Kalau bunganya itu bunga mawar, potnya disiram, mawarnya jangan dipegang karena ada durinya. Tahu diri terhadap situasi itu namanya adab. Wong Arab beda kali wong Indonesia. Arab di sana tidak ada air, jarang pepohonan. Maka di sana itu keras. Nah di sini ada tata krama, ada tingkatan bahasa, beda lagi. Perlakuan terhadap media itu namanya adab. Ada bibit, ada media, ada perlakuan. Kalau sakit lambung, jangan makan yang pedes-pedes, itu namanya adab. Kalau sudah punya penyakit lambung, minumnya es terus sama
mie sama bakso sama pedes itu namanya tidak beradab. Adab itu tahu diri. Ya. Wong bapake gak duwe, gua ya nggawe HP pengin larang sepatune larang. Kulambine sing necis. Bapake kocar kacir golek duit. Gak duit gak usah tuku lipen sing larang, tuku lipen larang gak duit jenenge tidak beradab. Wong awake lemu, klambine ngapret, wis bendol kabeh. Itu jangan tidak beradab. Wis kuru jarang mangan, ini tidak beradab. Tahu diri. Jadi beradab itu tahu diri. Masa megai mulai jam 7 isuk sampai jam 7 bengi. Nah, harus ada waktunya ya. Ya Bu ya? Nah. Gitu. Terima kasih. Ayahnya Rizal ada kayaknya. Nah itu. Ya Pak, besok Jumat serah terima. Sampai dulu pernah menyerahkan sama saya, Jumat nanti saya serahkan, serah terima. Ini Rizal hasilnya. Nih. Nah, yes. Insyaallah, mudah-mudahan nanti tambah ilmunya lagi, cari ilmu yang lain, tambah. Tapi kalau pulang di kampungnya insyaallah ngatasi sudah Pak, insyaallah sudah. Ya, baik yang masih 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, jangan sampai lebih dari 3 tahun tidak bisa baca kitab ya. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Tepuk tangan untuk Rizal. Jadi para santri harus menguasai sekolah, ya. Jangan jadi catatan jelek, santri malas, santri ngantuan, jangan begitu. Ya, tidak boleh itu. Santri harus menguasai, ilmunya dikuasai, ranking 1. Saya senang ada di beberapa santri di sekolah aliyah ini, kalau gurunya lagi ada kesibukan, kamu yang ngajar. Saya punya videonya, ternyata Santi Adikro, Adel ngajar, Tasha ngajar, Fitri ngajar, Jen ngajar dia. Kalau gurunya gak ada, wah ngono. Ojo dihajar, ngajar. Ya. Jadi kalau gurunya gak ada, kamu yang ngajarin. Nah gitu, saya punya video-video begitu, luar biasa itu ya. Siapa yang pernah ngajar di sekolah? Angkat tangan. Nah, angkat tangan yang tinggi, Adel. Nah Adel ngajar itu, kalau di sekolah, dia yang ngajar. Ya. Baik, yang laki-laki, yang sekolahnya ada masjid, bilang sama gurunya, jangan diam, Pak, besok khotbahnya saya. Insya Allah saya lebih baik daripada khotib yang lain. Ngomong begitu. Kamu bisa baca kitab kuning, saya khotibnya itu Muiz. Kepala sekolahnya sudah tak bilang, Muiz suruh jadi khotib. Cahya tak suruh jadi khotib, tadi malam sudah tak kenalkan. Terus semua, Fikri harus jadi khotib di sekolahnya, masjidnya. Jangan diam, datangi takmirnya. Khotibnya saya catat. Kalau enggak baik jangan dijadwal lagi. Oh no. Cari sombong didik lah. Loh yang pinter bahasa Inggris itu engkres ya. Saya Pak, yang pinter kimia angkat tangan, yang pinter fisika angkat. Kamu bisa agama jalan akhirat, angkat tangan. Diarani sombong babal lah salah dewe ngarani sombong. Ya. Allahumma Muhammad. Sing wedok yang ngono. Aku iki sholihah, pinter kitab. Kolek bojoku gak rugi. Ngono. Sing anu, ojo minder. Nah. Baik, terima kasih. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua manfaat ya. Al-Fatihah. Silakan kembali. Kamu pamitannya kapan? Malam Jumat. Ya baik. Sekarang kita lepas hari Jumat resminya untuk dilepas. Hari ini saya umumkan ya.
Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun walhamdulillahirabbil alamin. Bagi wali santri mohon supportnya, tambah keyakinannya, kepercayaannya anak-anak, karena sudah bagus, ini sudah bagus menurut saya. Selama saya punya pondok ini, santri terbaik ini santri yang sekarang ini. Kenapa? Satu, penyebabnya satu, rata-rata wali santrinya memang benar-benar ingin anaknya bisa baca Quran, bisa baca kitab. Itu rata-rata. Kalau dulu niatnya ada yang kos, niatnya dititipkan, jadi pondok itu tempat penitipan anak. Kalau ini enggak, rata-rata pingin anaknya pinter. Nah itu. Yang kedua penyebabnya kenapa santri sekarang baik-baik, mau nerima nasihat. Orang hebat, tidak ada orang hebat di dunia ini kecuali orang yang mau menerima nasihat. Terlatih dan mau menerima nasihat. Yang ketiga, gurunya. Gurunya ketiga. Nomor satu orang tua, nomor dua muridnya, nomor tiga gurunya. Gurunya kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Saya kebetulan rodok gendeng titik. Nek wis ngaji lungguh 6 jam, 8 jam, gak pindah ini. Sampai 12 jam. Kalau santri ngantuk, aku ngantuk enggak? Lah aku gak ngantuk, kalau jangan ngantuk. Ya gitu. Itu lek gak kuat jadi santriku minggat kira-kira wis. Karena rodok gendeng titik niki. Ya. Nah, kalau tiga-tiganya kena, orang tuanya serius, anaknya serius, saya serius, insya Allah bersama dengan ridha Allah jadi. Nggih. Mudah-mudahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.